Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seseorang berdiri di dalam sholatnya, seseorang berganti-ganti bersujud, beralih menjadi sujud dan bersujud, itu pun bisa tidak murni hatinya dalam rangka untuk memperoleh wajah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah Al-Kandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana biasa di dalam membuka satu bab pembahasan dalam kitab beliau ini diberikanlah landasan-landasan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beberapa untuk membuka bab ini diantaranya kita sedikit demi sedikit pelan-pelan supaya nanti betul-betul tuntas per apa yang kita bahas ini. Allah Ta'ala, Imam Nawawi menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Ini ayatnya pendek dan menyangkut muraqabah ini, maka beliau muat dua ayat ini sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka, bahwasanya alladzi dia Allah yang melihat engkau, hina di saat takum engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan di saat engkau berganti-ganti, bergonta-ganti posisi, berdiri, bersujud. Secara maknawiyahnya berdiri secara umum dan bersujud secara umum, tetapi secara tekstualnya ini maksudnya ada di dalam sholat. Dalam sholat kita berdiri dan di saat kita bersujud. Allah melihat. Alladzi yang yaraka, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau dikala berdiri dan dikala berganti-ganti gerakan sujud. Allah melihat. Melihat tadi itu jangan lupa, yang dilihat itu tiga aspek tadi. Niatnya itu yang diketahui oleh Allah. Allah tahu niat. Jadi hati itu yang tahu hanya yang bersangkutan dan Allah, Pak. Maka kita tidak bisa menghakimi seseorang itu meskipun seperti itu, padahal itu dalam hatinya. Emang tahu dalam hati orang? Nggak tahu kita. Yang tahu itu hanya orang itu, hanya person sendiri, seorang hamba, dengan Allah yang tahu. Kita tidak diberi manusia, tidak diberi pengetahuan tentang isi hati seseorang, sehingga
dalam hukum positif kita berlaku apa itu praduga tidak bersalah. Tapi jauh sebelum ada klausul praduga tidak bersalah itu, agama kita sudah mengajarkan kita untuk melarang kita bersuudzon atau berprasangka buruk. Karena di dalam prasangka buruk itu terdapat dosa. Terlepas prasangka kita itu benar atau tidak benar, tapi ketika prasangka kita itu buruk, maka poin dosa sudah kita kantongi, naudzubillah. Itu. Kalau diucapkan keburukan orang itu, meskipun benar buruk, menjadi ghibah. Nah itu subhanallah dosanya. Kelak di akhirat kita disuguhi bangkai saudara yang kita omongin kejelekannya tadi itu, suruh makan bangkai orang yang kita ghibah. Naudzubillah. Ngomongin kejelekannya orang yang memang jelek, yang tidak bohong. Kalau bohong, ngomongin kejelekan orang tapi sebenarnya orang itu tidak sejelek yang diomongkan itu lebih parah. Jadi fitnah. Saya itu kan ngomong apa adanya, Ustaz. Iya, ngomong apa adanya itulah ghibah. Itu harus kita jauhi. Ini kalau kita kembangkan termasuk televisi. Di ruang sana kan, lihat sini. Kamu belum sholat. Di ruang sana. Kok bisa bangkok dulu? Televisi Pak, acara infotainment. Makanya saya sudah lama tidak melihara TV. Karena mayoritas isinya ya dengan yang jelek dengan yang baik itu sangat banyak yang jelek. Itu infotainment, ngomongin artis begini, cerai lah, tengkar sama inilah, aduh, itu kan keburukan aib orang. Meskipun cuma nonton Pak, kalau nonton dia ya berarti dia terlibat di dalam kegiatan ghibah itu. Ini sering luput dari kesadaran kita, maka hindari kalau bisa seperti itu, hindari, karena itu termasuk acara-acara ghibah. Meskipun fakta, namanya ya memang fakta itu, ghibah itu membicarakan fakta keburukan orang. Dan di TV itu kalau nggak aneh, nggak buruk, nggak nyeleneh, ya nggak menarik Pak. Yang dimuat itu yang nyeleneh. Dalam prinsip pemberitaan itu, kalau anjing menggigit orang itu nggak menarik, nggak jadi berita. Tapi kalau ada orang menggigit anjing, baru menarik jadi berita. Yang nonton banyak, iklannya banyak, TV dapat duit banyak. Itu motifnya. Tapi tidak ada screening bagaimana apakah tayangan ini nanti bisa membawa penonton menjadi berdosa atau merusak akhlak atau merusak kepribadian anak, nggak mikir. Gitu. Jadi kita kembali pada muraqabah tadi itu. Dalam As-Syu'ara 18-19 dinyatakan bahwa di dalam sholat sekalipun Allah mengisyaratkan, Allah melihat. Sudah nyata-nyata sholat loh Pak, itu kan kegiatan sudah kegiatan sebagus-bagus kegiatan. Itu pun masih diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ masih ada potensi seseorang berdiri di dalam sholatnya, seseorang berganti-ganti bersujud, beralih menjadi sujud dan bersujud, itu pun bisa tidak murni hatinya untuk memperoleh, dalam rangka untuk memperoleh wajah Allah. Sehingga Allah, semacam Allah sindir dalam hal ini, bahwa meskipun seseorang sedang sholat, berdiri, berrukuk dan bersujud, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang sesungguhnya dia baca, bacaan-bacaannya itu, apakah bacaannya benar atau tidak benar, apakah dia membaca atau tidak. Jangan salah Pak, kalau kita sholat berjamaah, dikala imamnya itu baca keras, itu kita memang tidak diwajibkan untuk membaca, seperti Al-Fatihah, surat-surat di rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi bacaan-bacaan dikala imam itu diam, seperti Al-Fatihah dan surat-surat di rakaat ketiga dan berikutnya, atau bacaan ruku, bacaan sujud, itu menjadi tanggung jawab makmum masing-masing.
mau masing-masing wajib, dalam arti wajib itu ada keharusan membaca gitu. Meskipun yang wajib itu memang Al-Fatihah, surat-surat pun itu tidak wajib gitu. Maka dinyatakan dalam surat Asy-Syu'ara ini, dikala berdiri itu bagaimana hatinya diketahui oleh Allah, baik imamnya maupun makmumnya maupun yang sholat sendiri. Terus lisannya membaca apa, bacaannya bagaimana, membaca atau tidak, itu juga diketahui oleh Allah. Juga gerakan-gerakannya, gerakan-gerakannya Pak, kalau namanya sujud itu yang harus menempel di lantai itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 anggota tubuh yang harus nempel itu ya. Wetenge epe-epe itu, jari-jari itu maaf, jari-jarinya itu harus nempel. Nggak boleh sujud itu jari-jarinya 5 nempel. Lutut Pak 2, sudah 4 ya. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian kening dan hidung. Jadi kalau sekarang tren ada bintang iklan adzan, maunya sih dapat bintang ya, wudu, adzan, kalau punya TV sekarang, yang punya TV RCTI sama MNC itu kalau maghrib coba lihat, itu ada bintang iklan baru Pak. Bintang wudu, adzan, maghrib itu ada yang wudu dan wajahnya sangat banyak dikenal. Maunya pencitraan lah, yang selama ini tidak pernah kok seperti itu. Ini tahun-tahun politik langsung dia jadi bintang iklan. Dan pemilik TV memang pendukung dia. Tapi fatalnya Pak, adzan ini apa? Wudunya, sholatnya, Masya Allah, menunjukkan, justru Allah menunjukkan bahwa dia orang yang jahil, orang yang termasuk orang-orang juhala, dan kelompok mereka adalah juhala, orang-orang jahil berjamaah. Sekelas tayangan nasional, masa si kameramennya, sutradaranya, terus konsultannya sampai nggak tahu kalau yang namanya wudhu itu harus sampai siku. Dan kalau pakai tangan panjang panjenengan itu kalau wudhu gimana Pak? Dilipat dulu, baru berwudhu, atau nggak usah dilipat, wudhu dulu, baru kalau mau nanti ini mau diangkat dulu. Secara sekilas saja sudah tampak bahwa berarti itu nggak benar dan memang bukan kebiasaan dia, dan memang itu tidak paham dari pelakunya, kameramennya, sutradaranya, konsultannya, tidak paham. Dan ketika sholat di situ ditayangkan juga sholat. Sholatnya apa? Hidungnya tidak nempel. Ini bukan ikhtilaf, bukan perselisihan pendapat. Yang namanya kening dan hidung itu semua mazhab. Kalau di Indonesia itu apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Al-Irsyad, apakah Al-Khairiyah, semua itu ajarannya sama. Ketika sujud, bagian wajah itu yang harus nempel adalah kening dan hidung. Nah ini justru inginnya mendapatkan citra. Tapi karena ternyata barangkali niatnya itu tidak pas, maka Allah segera menelanjangi di saat itu juga. Inginnya mendapat citra, tapi justru mendapat banyak cemoohan atau mendapatkan banyak kritikan atau banyak cibiran, karena memang telanjang, kebodohannya itu ditampilkan secara telanjang. Gitu, Pak. Sini semua punya TV ya Pak? Ya sudah. Maghrib itu kalau belum dirubah itu kontennya, nanti tontonan dihapus satu kali. Cuma satu kali Pak? Langsung dihapus. Hilang. Ya seperti itulah. Sekarang baru Pak ada di salah satu pesantren atau apalah, kayak di yayasan apa itu, gosok-gosok Pak, gosok-gosok tembok apa, lantai lah, gosok-gosok lantai. Jadi kayak marbot itu loh. Ya tetap pakai putih, pakai songkok gitu, gosok-gosok lumut-lumut di dinding-dinding kayak pesantren kayak apa gitu. Ya seperti itu. Itu ya Bapak sekalian. Jadi kita sisa waktu 5 menit, persilahkan kalau ada sesuatu yang ingin ini baru satu ayat yang dijadikan landasan
penguraian bab muraqabah ini. Nah, poinnya adalah bahwasanya kita membangun kesadaran atau pengetahuan yang secara terus-menerus, kewaspadaan atas pengetahuan dan atas kesadaran hati kita bahwa kita sesungguhnya senantiasa dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Allah mengetahui persis, ya, alladzina yaraka hina taqumu wa yataqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui kita atau melihat kita di saat kita sedang berdiri dan berganti-ganti berpindah posisi bersama orang-orang yang sujud. Berarti ini konteksnya di dalam sholat, tetapi makna luasnya adalah berdiri dalam hal apapun dan kita dalam berganti posisi atau bersikap fisik kita seperti apapun, Allah mengetahui. Pengetahuan Allah atau penglihatan Allah meliputi tiga hal. Yang terbersih di dalam hati, yang termasuk batin, dalam perasaan, dalam niat, dan juga yang berupa zahir, yang terucap ya, kata-kata atau ucapan-ucapan maupun yang kita lakukan sebagai perbuatan. Mudah-mudahan yang kita bahas ini, Pak, ini sesungguhnya pengetahuan ini sudah kita ketahui. Tapi ketika kita berniat, kita mengkaji ulang seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kebaikan yang tertulis dan yang kita urai di sini itu betul-betul Allah masukkan ke dalam hati kita, dan Allah lembutkan hati kita, Allah beri taufik hati kita untuk betul-betul bisa menerapkan, bisa mengadopsi, dan itu bisa menjadi poin tambahan kebaikan kita. Sebagaimana yang kita niatkan masing-masing, kita mengkaji tidak hanya terutama agar tahu, tetapi juga memohon kepada Allah yang maha menggenggam dan membolak-balikkan hati manusia agar kita terbentuk atau kita ditakdirkan oleh Allah, diantarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dalam sifat-sifat yang Allah ajarkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di dalam syariat yang dibawa ini. Di antaranya keikhlasan, di antaranya jiwa yang bertaubat, di antaranya kesabaran, kejujuran, dan kali ini kita membahas masuk dalam bab muraqabah, kekhusyuan, ihsan, sifat jiwa, perasaan, pengetahuan, kesadaran yang secara terus-menerus bahwasanya kita sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal, kita berkomitmen, kita mudah-mudahan ditumbuhkan komitmen dan dijaga oleh Allah. Jangan sampai Allah tidak melihat kita, jangan sampai Allah tidak melihat kita di tempat-tempat atau di suasana-suasana yang Allah cintai dan ridhoi. Kalau ada sholat berjamaah, jangan sampai Allah tidak melihat kita di situ. Kalau ada kebaikan-kebaikan majelis ilmu, jangan sampai Allah tidak melihat kita di situ. Sebaliknya, mudah-mudahan Allah tidak melihat kita, atau mudah-mudahan kita diselamatkan dari tempat-tempat yang Allah benci. Ya, kita diselamatkan atau kita tidak dilihat Allah di tempat-tempat yang Allah benci dan Allah laknat. Kasino, tempat-tempat perjudian, tempat pelacuran, semoga Allah tidak melihat kita di sana, karena kita dikuatkan oleh Allah untuk tidak usah datang-datang ke tempat itu, kumpul-kumpul yang hibah, rasa-rasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari sana. Gitu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.